warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang tanah, meliputi pengertian tanah, jenis-jenis tanah, tentang etika lingkungan tanah, dan lain-lain. Kami dari kelompok 11 dan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Wijayanti. Nama saya Rio Ramadhani Oktavianto. Nama saya Walda Muktiasari. Dan berikut cuplikan dari penjelasan kami. Pengertian tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari partikel mineral, bahan organik, air, udara, dan makhluk hidup. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Menurut Maiti Mudikawati, SPD, dalam buku Super Komplit IPS, pengertian tanah adalah campuran bagian-bagian batuan dengan mineral serta bahan organik yang merupakan sisa kehidupan yang timbul pada permukaan bumi. Apa sih pentingnya tanah? Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Namun memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan vital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tanah sangat penting. Yang pertama, media pertumbuhan tumbuhan. Tanah menyediakan nutrisi, air, oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah habitat bagi makhluk hidup. Tanah merupakan rumah bagi berbagai macam organisme, mulai mikroorganisme seperti bakteri dan jamur hingga hewan seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyaring alami. Tanah berfungsi sebagai penyaring alami yang dapat menyerap air hujan dan mencegah terjadinya banjir. Yang keempat adalah menyimpan cadangan air. Tanah mampu menyimpan cadangan air hujan seperti saat musim kemarau sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang kelima adalah sumber daya alam. Tanah mengandung berbagai macam mineral dan bahan organik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti tanah liat untuk bangunan dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat memiliki tekstur yang halus dan mengandung partikel-partikel yang sangat kecil. Tanah ini cenderung menggumpal dan menahan air dengan sangat baik. Namun, tanah liat juga memiliki dryness yang sangat buruk dan mudah mengalami erosi. Kekurangan oksigen di dalam tanah liat ini dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan akar tanaman. Yang kedua adalah tanah lanau. Tanah lanau memiliki tekstur yang sedikit lebih kasar daripada tanah liat, namun masih halus. Partikel-partikel tanah lanau lebih besar daripada tanah liat, tetapi lebih kecil daripada tanah pasir. Yang ketiga adalah tanah pasir. Tanah pasir ini memiliki tekstur yang kasar dan terdiri dari partikel-partikel besar. Tanah ini cenderung tidak dapat menahan air dengan baik dan memiliki dryness yang sangat cepat. Akibatnya, tanah pasir seringkali mengalami kekeringan dan kurang subur. Namun, tanah pasir ini juga mudah untuk dikelola dan tidak mudah mengalami erosi. Yang keempat adalah tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang kaya akan bahan organik terdekomposisi. Tanah ini biasanya berwarna gelap dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Tanah humus memiliki kemampuan yang baik dalam menahan air dan mempertahankan kelembapan tanah. Keberadaan tanah humus sangat penting bagi pertanian karena memberikan nutrisi dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima adalah tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari endapan bahan organik yang terjadi di daerah rawa-rawa atau lahan basah. Tanah ini memiliki kandungan air yang tinggi dan cenderung bersifat asam. Tanah gambut memerlukan perlakuan khusus sebelum dapat dimanfaatkan untuk pertanian karena memiliki struktur yang mudah mengalami pengendapan dan kekeringan. Yang terakhir adalah tanah lempung. Tanah lempung merupakan jenis tanah yang ideal untuk pertanian. Tanah ini memiliki tekstur sedang, terdiri dari campuran partikel-partikel liat, lanau, dan pasir. Tanah lempung ini memiliki kemampuan menahan air dan menutrisi tanah dengan baik. Tanah lempung sering dianggap dengan sebagai tanah yang subur dan cocok untuk pertanian tanaman. Berikutnya adalah pencemaran tanah. Di sini ada penyebab utama pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah industri.
Zat kimia berbahaya dari pabrik sering meresap ke tanah. Lalu ada limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan merusak struktur tanah. Yang kemudian sampah domestik. Pembuangan sampah sembarangan mengontaminasi tanah dengan zat dan bakteri yang berbahaya. Lalu tumpahan bahan bakar. Kecelakaan transportasi atau kebocoran tangki menyebabkan mencemari tanah dengan minyak dan bahan bakar lainnya. Lalu dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah ada pada kerusakan ekosistem yang mengganggu pertumbuhan tanaman dan kehidupan organisme tanah. Lalu pencemaran air tanah. Zat-zat berbahaya meresap ke dalam air, tanah, dan mencemar sumber air dan minuman. Lalu masalah kesehatan. Paparan zat beracun dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia maupun hewan. Lalu berikutnya ada solusi mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, mengelola limbah dengan baik, mengurangi mendaur ulang dan membuang sampah dengan benar. Lalu penggunaan pupuk organik. Mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Lalu bioremediasi. Penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi zat pencemaran dalam tanah. Lalu ada fotoremediasi. Menggunakan tanaman tertentu untuk menyerap dan menetralkan zat pencemar. Lalu remediasi fisik. Proses pembersihan tanah secara fisik seperti penggalian dan pemindahan tanah yang terkontaminasi. Lalu ada pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, edukasi masyarakat tentang kepentingan menjaga lingkungan. Lalu penerapan regulasi yang ketat. Pemerintah perlu membuat peraturan yang tegas untuk mencegah dan mengatasi pencemaran tanah. Lalu pengembangan teknologi ramah lingkungan. Mendukung inovasi teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian pemaparan materi tanah dari kami. Apabila ada kata-kata yang pernah berkenan di hati teman-teman, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.